Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah rumah tangga yang berakhir karena pengkhianatan suami terhadap istrinya. Setelah 2 kali dikhianati, akhirnya perempuan itu memilih bercerai. Usmi memilih melupakan bahwa S pernah menjadi suaminya. Sebut saja namanya Usmi, 42 tahun, tinggal di sebuah desa di pinggiran perkebunan milik BUMN di Sumatera Utara. Menikah dengan teman sepermainannya, S, sekaligus juga teman sekolahnya. Karena setiap hari bersama, benih cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Lalu mereka menikah walaupun ketika itu usianya masih 14 tahun. Kawin muda lah ini ceritanya, Mak. Mereka akhirnya memiliki 3 orang anak. Dari pekerjaan S sebagai buruh harian lepas atau BHL di perkebunan milik BUMN tersebut ternyata nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Sehingga S memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan bersama dengan adik sepupu si Usmi. Pada tahun pertama S merantau, dia masih lancar, Mak, mengirimkan gaji pada Usmi istrinya. Tapi, memasuki tahun kedua, uang yang dikirim S untuk istrinya mulai berkurang. Tak lama kemudian, adik sepupu si Usmi yang dulu berangkat merantau bersama S, pulang kampung sendirian, tidak bersama S. Melihat hal itu, Usmi bertanya kepada adik sepupunya. Dia menanyakan kabar S di Kalimantan. Kenapa nggak ikut pulang? Dan kenapa adik sepupunya pulang? Jawabannya adalah adik sepupunya itu hanya mengatakan dia sudah nggak betah merantau di Kalimantan. Dan dia mengatakan S baik-baik saja di Kalimantan sana. Kabar tersebut membuat Usmi sedikit merasa lega. Tetapi seminggu kemudian, Usmi justru mendapat kabar dari orang lain bahwa S di Kalimantan ternyata udah kawin lagi. Kawin siri dengan seorang perempuan di sana dan sekarang sedang hamil 7 bulan. Usmi bahkan mendengar kabar bahwa hasil USG anak suaminya itu berjenis kelamin laki-laki. Sementara ketiga anak S bersama Usmi adalah perempuan. Selama ini selalu jadi alasan dia pingin punya anak laki-laki. Alasan klasik, Mak. Alasan para suami kalau mau berselingkuh. Mendengar kabar tersebut, Usmi menjadi berang. Emosinya meluap sampai ke ubun-ubun. Tanpa basa-basi, Usmi datang bawa benda tajam, bawa parang ke rumah sepupunya yang ternyata sudah membohonginya. Untunglah amarah Usmi dapat diredakan oleh pamannya, bapak dari sepupunya tadi. Kurang ajar kau ya. Tega kau membohongi aku. Kenapa kau nggak bilang bahwa suamiku di sana udah kawin lagi? Kata Usmi dengan emosi yang meluap-luap. Akhirnya Usmi dan keluarga melakukan rembuk keluarga. Musyawarah lah mereka, Mak, untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi Usmi. Paman Usmi menyarankan agar Usmi segera menghubungi S untuk menanyakan dan memutuskan pilihannya.
Apakah S tetap memilih Usmi atau akan memilih istri barunya di Kalimantan sana? Dengan perasaan marah, sedih, dan kecewa, Usmi berusaha menghubungi S melalui telepon. Berkali-kali panggilan teleponnya tidak dijawab oleh S. Usmi terus mencoba menelpon suaminya di Kalimantan sana, hingga berhari-hari kemudian barulah telepon Usmi dijawab suaminya. Usmi langsung melampiaskan rasa kesal dan amarah pada S yang mengangkat panggilan teleponnya waktu itu. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Usmi minta S untuk mengambil keputusan. Pilih salah satu dari kami. Pilih aku atau perempuan yang sekarang menjadi istrimu di sana. Silakan pilih. Aku atau istri sirimu yang sekarang hamil 7 bulan itu, desak Usmi. Tapi si S, suami Usmi, ternyata memutuskan tetap memilih Usmi sebagai istri sahnya. Mendengar keputusan itu, Usmi minta S segera pulang, tinggalkan istri sirinya. Seminggu kemudian, S pulang kampung. Usmi meminta HP milik S dan menghapus semua nomor yang ada di HP-nya, sekaligus mengganti nomor baru di HP S. Ini dilakukan Usmi agar tidak terjadi lagi komunikasi antara S dengan istri sirinya. Usmi merasa puas bisa melakukan itu semua. Kayak gitulah ya Mak ya. Setelah ditinggal merantau suami selama 2 tahun, lalu dikhianati. Tentulah gak mudah bagi Usmi untuk menata perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Perasaan itu bercampur baur antara rasa rindu, rasa benci, tapi juga merasa jijik dan sakit hati karena kepercayaan yang diberikan oleh Usmi pada S telah dikhianati. Tapi Usmi juga merasa menang karena berhasil menyingkirkan istri siri suaminya. Aduh, sebagai sesama perempuan rasanya pilu juga ya kan Mak. Satu sisi Usmi adalah istri sah yang dikhianati S. Tentu kita berempati kepadanya. Tapi istri sirinya juga perempuan biasa. Dia sedang hamil 7 bulan dan harus ditinggal S tanpa tanggung jawab. Bagaimana nasib anaknya kelak? Siapa bapaknya? Aduh, begitu mudahnya perempuan terjebak dalam dunia perkawinan tanpa status hukum yang jelas. Waktu terus berlalu. Usmi yang awalnya masih sulit menerima S seperti semula, berada dalam dilema. Alasan ingin punya anak laki-laki selalu digunakan S ketika membahas perselingkuhannya di Kalimantan. Hingga setahun kemudian, Usmi melahirkan anak keempat, laki-laki. Usmi merasa bahagia, merasa sudah gak ada alasan lagi bagi S menuntut anak laki-laki dari perempuan lain. Anak kita sudah 4, 1 diantaranya laki-laki. Cukuplah, jangan macam-macam di luar sana, kata Usmi suatu hari. Akhirnya mereka memiliki 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi dengan bertambahnya anak mereka menjadi 4 orang, bertambah pula kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Sulitnya lapangan pekerjaan di kampung membuat S kembali ingin merantau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. S kembali minta izin pada Usmi untuk pergi merantau. Gak ada pilihan bagi Usmi untuk tidak mengizinkannya. Dengan berat hati, Usmi melepas S untuk kembali merantau. Dengan syarat S berjanji dan bersumpah pada Usmi
untuk tidak mengulangi perbuatannya, untuk tidak berselingkuh, untuk tidak kembali ke perempuan itu di Kalimantan sana. Kali ini S rutin mengirimi uang belanja setiap bulan dan pulang kampung setiap 6 bulan sekali. Rutin. Usmi bahagia dan nggak curiga kalau ada perempuan lain di perantauan sana. Hingga nggak terasa 4 tahun S merantau di Kalimantan. Suatu hari ketika S pulang kampung, dia membuat pengakuan mengejutkan bahwa di perantauan sana S ternyata kembali menjalin hubungan dengan perempuan yang pernah menjadi istri sirinya dulu. Pengakuan S ini tentu saja membuat Usmi kembali murka. Hatinya hancur luluh mendengarnya. S kembali mengkhianatinya. Rasanya seperti luka lama yang kembali tergores, lalu disiram air jeruk. Perih, Mak, perih. Usmi menarik nafas panjang, berpikir beribu kali antara memaafkan atau melupakan. Dan kali ini pilihan Usmi adalah melupakan. Melupakan bahwa S adalah suaminya. Usmi memutuskan untuk tidak lagi mengemis-ngemis cinta dari S. Ia memutuskan untuk tidak peduli lagi atas apapun yang dilakukan S di luar sana. Sekali berkhianat, tetap akan menjadi pengkhianat. Kata Usmi dalam hati, tidak ada gunanya memaafkan. Oke Mas, kita bercerai secara keluarga. Aku gak mau ke pengadilan. Silakan lanjutkan hubunganmu dengan perempuan itu. Tapi mulai hari ini jangan pernah pulang ke rumah ini lagi. Aku bukan istrimu lagi, bukan perempuan bodoh yang cuma nangis ketika dikhianati. Tapi 4 anak di rumah ini tetap menjadi tanggung jawabmu. Jangan coba-coba gak mengirim uang belanja untuk anakmu ya. Aku akan membuat perhitungan. Jika itu kamu lakukan, aku akan membuat perhitungan. Ingat itu. Usmi mengatakan hal itu di depan keempat anaknya. Meski anak-anak mereka tidak mengerti, tapi mereka paham bapaknya telah mengkhianati ibunya. Pergilah dari rumah ini Mas, jangan pernah datang lagi, kata Usmi dengan suara bergetar. S terdiam, hanya terdiam. Begitulah Mak, setiap pengalaman pahit yang pernah kita alami akan membuat kita lebih dewasa dalam bersikap dan membuat kita lebih tegar secara mental. Menarik sikap Usmi ini. Dia memaksa mantan suaminya untuk tetap menafkahi anak-anaknya dengan cara menolak bercerai secara hukum, tapi juga menolak untuk dimadu. Mari ambil keputusan, Mak. Katakan pada diri kita sendiri, suarakan kemerdekaanmu. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.